Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Halo, selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah online MDC Samarinda. Dan selamat bertemu kembali bagi Anda yang setia mengikuti ibadah online ini. Bagaimana sikap gereja menyikapi COVID-19? Ini adalah topik yang akan kita dengar dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari segera saja kita ikuti bersama ibadah online MDC Samarinda. Selamat menikmati ibadah. Kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami bawa pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Salam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau buatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, oh, Engkau Allah besertaku.
Engkau Allah yang beserta kami. Oh Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu Bapa. Oh kami bawa puji, kami bawa penyembahan. Jesus, Kau Allah yang berkuasa, Allah yang setia. Kau Allah yang memegang hidupku, Kau Allah yang besertaku. Yesus, Yesus, Kau Allah Immanuel. Oh, ku tak takut, sebab Kau Allah besertaku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Jesus, kami menyembah, kami memuji kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu. Oh Tuhanku dan Rajaku, Kau Rajaku, Kau segalanya bagiku Tuhan. Oh Kau penghiburku, Kau penyelamatku, Yesus. Oh Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Oh, we worship You, God. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Mari sembah Dia.
segenap hati kita. Naikkan pujian ini. Haleluya. Engkau kami sembah Tuhan, kami puji dan kami tinggikan. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari yang diberkati oleh Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hey. Katakan, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya Tuhan, kami sungguh diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Yeah.
untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah gereja MDC Samarinda. Ini adalah ibadah yang ketiga kita melakukan secara online. Dan tentunya kita merasa ada sesuatu yang hilang, tidak seperti biasanya kita berkumpul di gedung. Tapi it's okay. Saya harap ibadah kita di rumah, ibadah online ini tidak mengganggu kedekatan kita dengan Tuhan. Untuk kita tetap merasakan kehadiran Tuhan. Sebab kehadiran Tuhan itu tidak diukur dengan gedung ini. Sebab gereja yang sesungguhnya kan ini bukan gedung. Dan juga tidak ditentukan dengan banyaknya orang. Juga tidak ditentukan dengan indahnya musik. Tetapi bagaimana kita dengan iman mempercayai Tuhan. Sebab Tuhan berkata bahwa satu atau dua orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di sana. Jadi sebab itu mari kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini seluruh dunia masih melihat tentang bagaimana virus corona menyerbu, mengganggu, dan menyerang dunia. Dan hal ini sungguh-sungguh sangat membuat kita dibuat kelabakan, sehingga semua berubah. Ada banyak hal yang berubah termasuk ibadah. Kita dipaksa untuk ibadah di rumah. Ada banyak hal. Tetapi kita sebagai gereja tidak boleh diam. Sebagai gereja kita tidak boleh berpangku tangan melihat. Gereja harus berdiri di depan untuk mengambil tindakan bagaimana menyikapi virus ini. Oleh sebab itu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana tindakan gereja menghadapi virus corona ini. Nah, sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk mengurapi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami perlu akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu akan campur tangan dalam hidup kami. Karena seluruh dunia sedang menanti-nantikan pertolongan-Mu. Seluruh dunia Tuhan Kau sedang melihat bagaimana ketidakberdayaan kami sebagai manusia menghadapi virus corona ini. Tetapi kami memiliki satu pengharapan. Kalau Tuhan bergerak, Tuhan campur tangan, maka segala sesuatu akan dapat diatasi. Karena di tangan-Mu Tuhan ada kekuatan. Tidak ada satu hal yang mustahil. Mari Tuhan, bimbinglah kami, gereja-Mu, untuk tetap berdiri tegak, untuk tetap memiliki kemampuan menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan menerangi kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu khawatir. Tentu kita sebagai manusia merasa was-was. Sebetulnya antara khawatir dengan waspada itu beda tipis. Tapi kita tentu khawatir. Bagaimana dengan situasi yang tidak kunjung selesai masalah virus ini. Tetapi bagi kita semua gereja Tuhan, mari saya akan ajak saudara untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana sikap kita menghadapi keadaan ini?
Yang pertama, jangan khawatir sebab Tuhan memegang kendali atas dunia. Tuhan memegang kendali atas dunia. Ayat yang saya ingin bacakan dalam poin pertama ini adalah kitab Mazmur pasal 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini sungguh sangat jelas bagaimana Tuhan menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu dalam kendali Allah. Termasuk di antaranya adalah virus corona. Jemaatku yang kasih Tuhan, mari kita berbesar hati dan menaruh pengharapan kita kepada Dia yang di atas. Dia yang memegang kendali. Dan kalau Dia yang memegang kendali, tidak ada satupun yang perlu dikhawatirkan. Firman Tuhan yang diucapkan di dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 10 sampai 11 berkata begini. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tuhan itu sudah tahu. Jauh sebelum semua ini terjadi. Tuhan sudah berkata bahwa pada suatu hari akan terjadi penyakit sampar. Tuhan yang menulis. Penyakit sampar adalah penyakit yang menular. Semacam wabah gitu. Sehingga kalau hal ini kita mendengar, kita melihat, kita merasakan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak nyaman. Hal itu sudah ditulis oleh Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang Tuhan gak kaget. Dia tahu. Dan sebetulnya kalau kita melihat sejarah ke belakang, di dunia ini pernah ada 10 wabah besar yang melanda dunia. HIV AIDS itu membunuh kurang lebih 36 juta orang. Tidak ada yang sadar. Flu Hong Kong 1 juta orang meninggal. Flu Asia 2 juta orang meninggal. Flu Spanyol, 100 juta orang meninggal. Di antara 10 wabah yang pernah terjadi di dunia. Ada 3 yang saya sebutkan yang paling besar. Yang pertama adalah wabah Justinianus. Wabah apa itu? Justinianus adalah nama kaisar di Romawi Timur, Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 541 sampai 542 sesudah Masehi, terjadi penyakit wabah Justinianus yang membawa korban yang sangat besar. Ada 100 juta orang meninggal. Yang pertama, wabah Justinianus. Yang kedua, wabah yang pernah terjadi di dunia adalah wabah Black Death. Wabah Black Death ini terjadi pada tahun 1347 sampai dengan 1351 di Eropa. Akibat Black Death ini, korban yang meninggal mencapai 200 juta orang. Dan ternyata Black Death ini bukan hanya di Eropa, menyebar sampai ke Eropa, bahkan sampai ke daratan Tiongkok. Hanya bedanya, di India sampai di Tiongkok korbannya lebih sedikit, 10 juta. Banyak juga. Kemudian yang ketiga, wabah yang pernah terjadi di dunia yang terbesar, yaitu wabah kolera. Tentu yang satu ini kita sangat familiar, sering dengar. Wabah kolera ini terjadi pertama kali di India, sekitar tahun 1846 sampai 1860. Dan itu terjadi 3 kali.
akibat wabah kolera ini, maka ada 1 juta orang yang meninggal. Dan hampir setiap kali terjadi wabah, ada teori-teori konspirasi yang muncul. Ada yang menuduh ini gara-gara negara itu. Gara-gara negara itu mereka membuat rekayasa selalu. Dan demikian pula dengan corona ini. Kita sudah mendengar tentunya ada yang menuduh ini negara itu, negara ini. Itulah teori konspirasi. Tetapi di atas semua itu benar atau tidak, apa yang terjadi pada dunia hari ini tentang wabah yang sangat meluas, yang sudah mencapai 201 negara, dan korbannya sudah mencapai 800.000 orang, yang meninggal di antara mereka itu sudah kurang lebih mencapai 42.000 orang meninggal dari corona ini. Sehingga semua orang menjadi berpikir, di mana Tuhan? Dan yang paling membuat kita sedih adalah di antara orang-orang yang menjadi korban itu adalah teman-teman pendeta. Sampai hari ini sudah ada 21 pendeta yang menjadi korban corona. Dari antara 21 yang 1 gereja GKPB. Inilah yang membuat kita sebagai gereja Tuhan tidak bisa diam. Tuhan menempatkan gereja di atas muka bumi untuk berbuat sesuatu. Kita adalah wakil Tuhan, kita adalah representatif Tuhan di atas muka bumi. Kita harus mengulurkan tangan kita sebagai tangan Tuhan yang menolong, yang mengayomi. Itu sebabnya gereja harus bertindak. Untuk kita bertindak, yang pertama kita harus tahu adalah ini semua adalah di bawah kendali Tuhan. Percayalah, walaupun kita ketakutan, walaupun secara manusia kita merasa tidak berdaya, tetapi di atas semua ini Tuhan pegang kendali. Sehingga seburuk apapun Tuhan masih bisa mengatasi. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan atau meremehkan virus corona. Saya juga ikut prihatin. Saya juga merasa sedih dengan semua walaupun itu adalah di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita bandingkan dengan 3 virus, 3 wabah yang saya sudah sampaikan tadi, ini belum seberapa. Artinya kalau kita tidak mengambil tindakan, kalau kita tidak membuat reaksi meresponi, saudara, saya khawatir angka yang kita dengar hari ini akan terus naik. Kalau gereja tidak mengambil inisiatif melakukan sesuatu, kalau gereja hanya berpangku tangan, kita hanya menonton, bahkan kalau seluruh umat Tuhan tidak ada tindakan apapun, maka hal ini akan bisa menjadi lebih besar. Ingat tadi 3 wabah besar yang saya sudah sampaikan terjadi di bumi. Wabah-wabah yang pernah mendahului wabah corona itu bisa mencapai jutaan orang, bahkan sampai 200 juta. Oleh sebab itu saya mengajak, mari gereja Tuhan bersatu. Sudah tidak zamannya lagi kita saling tuding, saling menyalahkan, merasa diri paling ini, paling itu. No. Mari kita bersatu. Kita tunduk. Kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Akui kesalahan dosa kita. Tuhan, aku gak sanggup. Di dalam kerendahan hati itulah, maka Tuhan akan bergerak. Itu poin yang pertama. Menyadari kemahakuasaan Tuhan. Dan kita turun merendahkan diri. Mengakui dan membesarkan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan menghadapi virus corona ini? Yang kedua, mari kita berhati-hati dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Firman Tuhan Matius pasal 24 ayat 4 dan 5 berkata begini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 25. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai
namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa suatu saat, di suatu hari, suatu masa, akan ada orang yang melakukan penipuan, kebohongan, manipulasi. Dikatakan dalam ayat ini ada orang yang memakai nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Bukan hanya itu, bukan hanya memakai nama Tuhan, bukan hanya manipulasi. Bahkan dia melakukan kebohongan. Bukan Mesias, tapi mengaku diri Mesias. Itu yang disebut kebohongan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi. Bukankah hari-hari ini kita sudah melihat hal itu? Kebohongan demi kebohongan. Dengan menyebarnya hoax. Dengan menyebarnya hal-hal yang tidak benar. Itu sebetulnya adalah salah satu spirit yang Tuhan katakan di akhir zaman. Akan ada kebohongan-kebohongan. Dan kita tahu bahwa iblis adalah bapak pembohong. Dan semua itu tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan menyikapi apa yang terjadi hari ini. Mari kita seleksi dan kita hati-hati. Jangan percaya sembarang berita-berita yang kita dengar. Jangan kita mempercaya dengan apa yang kita baca. Harus diteliti, harus di cross check. Sehingga kita tidak salah. Dan yang paling buruk adalah sudah tahu ini belum jelas dari mana, kita main broadcast saja, kita main kirim aja. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Mari kita hati-hati menghindari hal-hal yang tidak benar. Yang ketiga, bagaimana menyikapi hoax, menyikapi corona. Menyadari bahwa bencana ini adalah alarm dari Tuhan untuk membuat kita kembali kepadanya. Kitab 2 Tawarin pasal 7 ayat 14 berkata begini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengizinkan petaka, bencana, kesusahan, penderitaan terjadi itu untuk mengingatkan kita. Berbalik kepada Tuhan. Sebab itu dalam situasi seperti ini adalah sangat bijaksana kalau kita bersatu dalam doa. Mari kita menyadari, menintrospeksi apa yang telah aku lakukan selama ini. Dan kita bertobat, berbalik dari jalan kita yang tidak benar. Dan kita kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Tidak. Ketika Tuhan selesai membuat langit dan bumi, Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi semua yang dijadikan Tuhan setelah semua selesai, Tuhan melihat semua itu sungguh amat baik. Nah kalau kita melihat hari ini ternyata keadaan dunia tidak baik. Kalau kita melihat hari ini ternyata ada satu yang tidak kita sukai, yang tidak pas. Cuaca, iklim, dan semuanya. Itu bukan karena Tuhan yang menciptakan. Karena manusia yang memberontak melawan Tuhan. Sehingga semua berubah. Itu adalah ulah manusia juga. Itu sebabnya di saat-saat kita menghadapi wabah. Saat penderitaan kita hadapi.
langkah yang bijaksana adalah kita berdoa, merendahkan diri kita kepada Tuhan, dan berbalik dari jalan kita yang jahat. Yang keempat, bagaimana menyikapi corona ini? Tunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam cerita itu dikatakan, ada orang yang terkapar di pinggir jalan, dianiaya oleh penyamun, barangnya diambil dan dia digeletakkan begitu saja. Dalam keadaan seperti itu, ada lewat orang-orang yang beragama, orang lain lewat dan melihat acuh aja, lewat saja. Ada imam lewat melihat hal itu, diam saja bahkan mencoba untuk menghindar. Tetapi ada seorang yang disebut orang Samaria yang baik hati. Ketika dia melihat ada seorang yang menderita, terkapar di pinggir jalan dan tak berdaya, hatinya iba. Dia tergerak. Dia menolong, dia mengobati. Saudara, perlu saudara ketahui bahwa orang Samaria yang menolong ini, dia bukan satu suku. Agamanya beda. Dan dia tidak kenal. Tapi hatinya tergerak nol. Itu yang Tuhan kagum dan Tuhan ingin itu kita lakukan. Pesan yang perlu kita ambil adalah di dalam situasi kita menghadapi wabah yang sangat-sangat menyedihkan ini, marilah kita memiliki kepekaan, merasakan apa yang menjadi penderitaan orang lain, dan bertindak. Mari kita memiliki kepekaan untuk melihat kebutuhan orang lain, apa yang kita bisa lakukan. Jangan asal kita senang, jangan asal kita cukup, tapi mari kita lihat di sekeliling kita apa yang kita bisa lakukan. Dan orang ini adalah orang yang tidak melihat apa latar belakangnya. Di dalam kita menolong sesama kita, mari kita tidak usah melihat latar belakang. Apa sukunya, apa agamanya, dan di mana dia tinggal, tidak perlu dipertimbangkan. Ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, mari kita menolong. Sebagai anak Tuhan, kita sudah tahu bagaimana Allah itu kasih. Yesus itu mengajari kita untuk mengasihi. Dengan kasih Yesus, mari kita peka, melihat apa yang ada di sekeliling kita, tolonglah mereka yang membutuhkan. Demikian kiranya Tuhan membawa kita semua bersatu dalam tindakan, membawa kita semua bersatu di dalam kasih, sampai kita melihat dunia dipulihkan, sampai kita melihat Tuhan bergerak, dan kita semua melihat semua orang hidup dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ada hal-hal yang menjadi bagian kami yang harus kami lakukan, yaitu untuk kami introspeksi. Terima kasih Tuhan, melalui keadaan ini, Engkau membawa kami untuk melihat kekurangan kami. Ampuni Tuhan kesalahan kami, ampuni kekurangan kami, dan kami mau Tuhan untuk berbuat seperti yang Kau ingini. Bahkan ya Tuhan, berikanlah kami kepekaan untuk melihat orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan. Jangan izinkan Tuhan hati kami membeku, tidak punya perasaan, tetapi berikan kami kepekaan untuk merasakan penderitaan orang lain dan turun ikut berpartisipasi memberikan pertolongan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran kasih, sehingga mereka bisa merasakan kasih-Mu melalui kami. Tuhan, kami tahu Engkau yang pegang kendali, Engkau maha kuasa, Engkau mampu.
Sebab itu kami percaya kepadamu. Kami menanti kepadamu sampai Tuhan melakukan pertolongan atas dunia ini. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk jemaatmu yang pada saat ini menyaksikan siaran ini atau menyaksikan ibadah ini. Dimanapun mereka berada, di rumah, di perjalanan, atau dimanapun pula mereka berada. Kiranya tanganmu Tuhan akan turun memberkati mereka semua. Kiranya berkat Tuhan turun ke atas kita sekalian. Berkat Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai hidup kita sampai selamanya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami berharap Anda terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan, sehingga hidup Anda terus dipenuhi berkat dan memiliki hidup yang bermakna bagi orang lain. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah kami secara online di channel YouTube dan aplikasi MDC Samarinda. Ibadah online tidak menghalangi kita di dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan ke rekening gereja yang tertera pada layar. Anda juga dapat mengetahui informasi terbaru mengenai aktivitas gereja melalui aplikasi MDC Samarinda, dan Anda dapat mengakses Instagram dan Facebook MDC Samarinda. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya.